Daerah dalam konteks NKRI, presented by Group 1 The Zakers. Zakers beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ahmad Rizky Muzaki, yang kedua ada Alisa Rahma Aulia, yang ketiga ada Muhammad Fatih Isdiar, dan keempat Khaira Najia Apriana, kelima Raihana Gani, dan yang terakhir ada Hanum Hoirunisa. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar unsur-unsur dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang beserta tanggung jawab pemerintah daerah. Jenis-jenis desentralisasi ada 3, yaitu yang pertama ada desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu. Ketiga ada desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri. Desentralisasi menunjukkan beberapa hal dari segi fungsi pemerintah, antara lain, pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Yang keempat, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Adapun kelebihan desentralisasi. Pertama, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, dapat mengurangi birokrasi buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Lalu, ada kekurangan desentralisasi. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang ketiga, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Otonomi daerah. Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani. Autos berarti sendiri dan nomos artinya aturan. Jadi, otonomi daerah kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penerapan otonomi daerah. Yang pertama, UU No 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kedua, UU No 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah KND. Yang ketiga, UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keempat, UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemprov dan Pemda. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah. 1. Untuk pemerataan wilayah daerah. 2. Mewujudkan keadilan nasional. 3. Sebagai wujud pengembangan kehidupan demokrasi. 4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Nilai otonomi daerah. Nilai unitaris. Diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Lalu ada nilai dasar desentralisasi sosial. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada kabupaten atau kota dengan pertimbangan berikut. Dimensi politik. Kabupaten atau kota dianggap kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Dimensi administratif.
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat daerahnya. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Kedua, bertanggung jawab. Pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk maju. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan. 2. Prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh daerah. 3. Prinsip penyebaran. Pelaksanaan otonomi memberikan kemungkinan masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. 4. Prinsip keserasian. Pemberian otonomi mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. 5. Prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah.